Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, salam guru hebat. Untuk video aksi nyata modul 1.4 ini, saya melakukan dua hal. Yang pertama, saya mengaplikasikan apa yang saya pelajari di modul 1.4 ini di kehidupan saya sebagai guru. Yang pertama, saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, lalu kemudian saya juga mengaplikasikan segitiga restitusi kepada anak yang bermasalah. Nah, untuk yang keduanya, saya melakukan diseminasi kepada guru-guru untuk menyebarkan atau mengimbaskan pengetahuan saya tentang disiplin positif di sekolah saya. Kalian pengen peraturan apa supaya belajarnya nyaman? Dari semua yang Bapak baca, ada 3 utama yang kalian pilih. Yang pertama adalah berbicara dengan sopan ya. Kan itu tulisannya nggak boleh bicara kasar kan. Lalu yang kedua adalah datang tepat waktu. Oke, yang ketiga
adalah berbicara bergiliran. Oke. Diseminasinya, saya mengundang seluruh Bapak Ibu guru serta manajemen sekolah saya untuk melakukan pengimbasan tentang disiplin positif di sekolah saya. Diikuti oleh seluruh guru. Kegiatan ini berlangsung selama lebih dari 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul di tempat ini kali ini untuk kegiatan diseminasi disiplin positif. Sangat menarik dan sepertinya ini memang materi yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan ini harus benar-benar membawa dampak terhadap kita. Nanti kita harus bisa mengimplementasikan disiplin positif dalam keseharian kita di SMA Telkom Bandung ini. Mudah-mudahan Pak Rijal sebagai pembicara tunggal di kegiatan ini bisa menyampaikan semua ilmu yang akan sangat bermanfaat bagi kita ini. Jadi mohon Ibu Bapak menyimaknya dan betul-betul bisa menangkap apa-apa yang disampaikan di sesi ini.
Mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah-salah penyampaian, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Jadi nanti juga mungkin Bapak Ibu di siswanya bisa dibiasakan sekarang ini pembelajaran tanpa rasa takut, biar kemampuan intelektual atau kreativitas atau berpikir kritis siswa itu bisa meningkat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanya di tengah jalan atau mau menyela saya atau apa, bener nggak? Nah itu boleh, bebas. Oke. Nah yang pertama adalah dari kata ini tahun 1900-an 70 tahun yang lalu Ki Hajar Dewantara bilang bahwa disiplin adalah kemerdekaan. Jadi kalau Bapak Ibu mau merdeka, maka Bapak Ibu harus disiplin, tugas pertamanya. Nah, disiplin itu apa dan bagaimana disiplinnya? Jadi simpelnya adalah disiplin itu sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama. Itu simpelnya, sesuatu yang kita lakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau disiplin diri berarti sesuatu yang konsisten kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya saya pengen kurus, berarti saya disiplin jaga makan dan segala macamnya. Nah, bagaimana kalau disiplinnya di sekolah, di mana siswa atau misalnya Pak Teddy disiplin ke guru, misalnya bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran yang punya visinya, sedangkan anak-anak itu gelap visinya bagaimana. Nah, kita ada satu permainan Bapak Ibu. Ibu berhitung 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Sok. Bu Jia. Bapak Ibu boleh berdiri semuanya, bikin 4 barisan. Saya sudah menyediakan. Silakan masing-masing ambil satu penutup mata. Satu kelompok 4 orang ya, 3 orang bawa penutup mata, 1 orang nggak usah. Enggak, bukan. Maksudnya 1 2 3 4 satu kelompok, 1 2 3 4 satu kelompok, 1 2 3 4 satu kelompok. Yo, 8 kelompok ke depan. Yo, berbaris. Saling pegangan tangan, yang melihat ada di baris paling belakang. Yang melihat ada di baris paling belakang. Oke, Bapak Ibu, saya bacain, nggak ditutup tulisannya angka 1 sampai angka 8. Oke, kita berhitung. Yang paling ujung kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ingat semua angkanya? Oke, nah, Bapak Ibu, aturannya satu. Semua orang nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong, yang ngelihat ataupun yang buta. Oke. Yang buta dan yang melihat nggak boleh ngomong. Oke, nggak boleh ngomong. Oke, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong. Oke, nggak boleh ngomong. Jadi semua orang nggak boleh ngomong. Nah, ini tujuan Bapak Ibu, ini tujuan untuk kebaikan bersama di sekolah. Nah, ini ada nomornya. Nanti Bapak Ibu start di sini. Yang ngelihatnya di belakang di sini, mulainya di sini. Nanti saya letakkan di sana. Bapak Ibu harus ngambil ini, mengarahkan semua anggota kelompoknya sampai dapat ini. Ini sengaja saya kasih kecil biar Bapak Ibu nyari. Nah, sekarang Bapak Ibu dikasih waktu 3 menit untuk ngobrol dulu bagaimana cara mendapatkan ini. Harus pegangan matanya? Nggak boleh. Tutup matanya. Barisnya sejajar aja semuanya sini. Yang belakang, Pak Rudi di sini barisnya. Bu, siap? Yang ngambil yang paling depan. 3. Ada nomornya sama. Ada yang mau merefleksikan nggak? Apa yang Bapak Ibu rasakan tadi? Satu orang aja. Yang paling depan, ada yang dapat paling depan dari siapa? Oke, Pak Budi, gimana perasaannya sebagai yang paling depan? Ternyata komunikasi tanpa bahasa itu ya agak susit ya, susah dan sulit ya. Jadi karena
Tadi yang lihatnya di belakang ngasih arahkan kemana, yang di depan ngarahkannya kemana gitu ya. Sehingga memang perlu ada komitmen dari awal supaya kita bisa komunikasinya lancar, gitu ya. Jadi ini komunikasi tanpa bahasa dengan isyarat itu ternyata tidak segampang yang dilihat gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa lebih intens dan memang komunikasi di antara kita yang berbeda-beda ini ternyata harus tetap dikuatkan di awal gitu ya, sehingga komunikasinya itu bisa lancar. Itu saja, terima kasih. Tidak terlalu sulit selagi yang mengarahkan dapat mengarahkan dengan baik dan benar, dan di awal kita membuat kode-kodean yang disepakati oleh semuanya, yang akhirnya ketika belakang menepuk sebelah kanan, maka kedepannya sampai paling depan bisa menepuk sebelah kanan, seperti itu. Keyakinan yang kalau dulu namanya peraturan, kalau sekarang kita sebut sebagai kesepakatan. Itu jadi si kertas itu adalah tujuan bersama biar kita semua nyaman. Nah, kode yang Bapak Ibu sepakati seperti yang Pak Yayan bilang itu namanya kesepakatan, peraturan, hal-hal yang perlu kita sepakati bersama supaya tujuan bersama kita dapat. Nah, yang paling penting tadi apa? Di kesepakatan di awal kita harus komunikasikan. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu nggak boleh bikin peraturan yang tanpa dikomunikasikan. Itu tiba-tiba datang ke kelas misalnya, kamu jaketnya buka misalnya. Selama itu belum dikomunikasikan, maka itu tidak boleh dilakukan. Oke? Supaya apa? Supaya semua orang nyaman sampai ke tujuan. Oke. Satu orang punya barang, satu orang minta barang itu. Bapak Ibu yang nggak punya barang, berusaha gimana caranya supaya yang barang yang ditemani itu diminta, bisa diberikan ke kalian. Jadi misalnya Pak Iye minta ke Pak Lutfi barangnya. Nah, Iye mau melakukan apa? Mau ngancam, mau merayu, mau ngeleketek, mau ngapain bebas. Nah, yang punya barangnya itu punya keputusan mau dikasih atau enggak, terserah. Negosiasi sampai bagi dulu. Dirayu sampai. Katanya dijanjiin masuk surga. Oh, masuk surga terus? Kok masih? Dia kenapa dikasihin? Karena mungkin dia lebih butuh daripada aku yang membutuhkan itu. Tapi nanti di hari lain itu akan kembali lagi ke diri aku sendiri. Karena saya juga punya dokumen lain, jadi kayak ngasih kesepakatan lain aja gitu, mau nggak opsi lain gitu untuk itu, dan pada akhirnya pertanyaan tetapi saya memberikan opsi lain ke Pak Gilang. Oke. Tadi sama saya dirayu ya, jadi kalau Pak Yogi tadi tidak ngasih permen ke saya, itu tidak akan saya anggap sebagai dulur saya. Ya, bahkan saya anggap sebagai musuh ya gitu ya. Gitu, jadi artinya kalau Pak Yogi nggak ngasih, jadi nggak dianggap sebagai sahabat lah gitu ya. Gitu. Dikasih permennya? Dikasih. Oke. Dari yang tadi kita lakukan adalah mau diberi, mau nggak diberi, semuanya adalah keputusan bebas dari yang punya barangnya. Ya kan? Mau dia diancam, mau dia dikeleketek, mau dia diapain. Kalau dia nggak mau memberi, dia nggak akan beri. Tapi kalaupun dia misalnya nggak diapa-apain, kayak misalnya Bu Pebi cuma dibimbing masuk surga doang, kalau emang pengen ngasih, dia pasti ngasih. Nah, begitu pula anak-anak Bapak Ibu, jangan ada miskonsepsi kalau anak-anak itu sebenarnya bisa diatur oleh kita. 4, ada namanya kontrol teori. 1, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Dengan hadiah, dengan hukuman, nggak ada yang bisa mengontrol orang lain. Orang lain hanya bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Itu ilusi kontrol yang pertama. Ilusi kontrol yang kedua adalah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Enggak, Bapak Ibu. Nggak ada penguatan apapun yang bisa efektif dan bermanfaat. Apakah ngasih reward itu bakal bermanfaat buat anak? Enggak. Bahkan nanti ada babnya bahwa reward itu adalah hukuman.
Nanti kita bahas di slide berikutnya. Penguasaan positif tidak efektif dan bermanfaat. Oke, kenapa? Karena sekali lagi semuanya balik lagi ke keyakinan dirinya, dia mau ngasih atau enggak. Bapak Ibu suka bilang kayak gini, kamu mah nggak kasihan gitu sama ibu, sampai anaknya berasa bersalah. Itu akan membangun mereka ilusi. Enggak, itu hanya ilusi semata, hanya berlaku jangka pendek. Sekali lagi, semua yang kita lakuin tadi, apapun yang kita lakukan di sekolah, apapun yang siswa kita lakukan di sekolah, semuanya balik lagi ke keyakinan dirinya masing-masing. Nah, bagaimana menumbuhnya keyakinan, itu yang akan kita pelajari. Yang keempat adalah, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Mana emang budak letik, saya udah gede, saya lebih tahu dibanding kamu. Itu tidak berlaku Bapak Ibu. Pemaksaan, ilusi, 4 ilusi ini yang biasanya kita yakini itu benar, ternyata secara penelitian itu tidak berlaku. Itu cuman ilusi sesaat aja. Sebagai guru kita pantas untuk memaksa siswa, sebagai orang dewasa kita punya hak untuk memaksa. Pujian bisa membangun siswa, kritik bisa membangun siswa, itu semua hanya ilusi Bapak Ibu. Oke? Jadi sekali lagi, seperti yang tadi saya bilangkan, kritik itu misalnya tadi kayak ancaman, pujian, nih kamu ganteng banget, sini dong permennya. Atau misalnya, orang lebih kolot. Tadi juga Pak Rudi bilang, orang di dia lebih senior, mana mau dibaturan ke orang. Kalau Pak Yoginya nggak akan ngasih. Itu semua hanya ilusi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngerasa saat itu siswanya nurut, di belakang Bapak Ibu siswa nggak nurut, itu diomongkan ke barudak. Jadi semuanya itu hanya ilusi. Balik lagi ya, semuanya hanya harus balik lagi ke keyakinan diri. Nah, kegiatan 2. Ini mah inilah gampang. Bapak Ibu sedang piket lalu menemukan siswa kesiangan, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya berupa edukasi menghafal pelajaran yang ditinggalkan. Anak-anaknya ngikutin? Bilang apa Bu Fani ke anak-anaknya? Berarti hafalkan materi yang ditinggalkan ini ya. Oke. Menurut Bapak Ibu, ketika ada anak kesiangan, misalnya contoh, kita suruh baca Al-Quran, misalnya konsekuensi, efektif? Tidak. Kenapa tidak? Jadi selama yang ini dia kesiangan belum selesai, selama itu bulan tetap akan berulang. Wah, pintar Bu Rita. Kesiangan itu nggak boleh dijemur, nggak boleh lari. Boleh nggak lari kesiangan? Boleh, asal di jam pelajaran olahraga. Oke, nah tapi kita bahas dulu ya Bu Fani. Efektif atau enggak? Enggak efektif, kenapa? 1, Bu Fani udah bicara sama semua anak kalau kesiangan konsekuensinya itu? Sudah. Ke semua kelas? Ya. Udah dijelaskan kenapa alasannya? Nilai kebajikannya apa yang didapat? Biar ikut disiplin sama peraturan sekolah. Itu bukan nilai kebajikan loh. Mengikuti peraturan sekolah itu bukan nilai kebajikan. Nilai kebajikan tuh misalnya, kenapa kamu buang sampah? Ada yang tahu nilai, misalnya kenapa Bapak Ibu pakai helm kalau pakai motor? Nah, kalau betul sih. Mantap Pak tadi. Oke. Kalau kita jawabannya kenapa pakai helm? Karena mengikuti peraturan, itu artinya kita hanya pakai helm ketika ada polisi. Oke. Tapi nilai kebajikan yang terkandung dari pakai helm adalah biar selamat. Nah, nilai kebajikan itu yang harus diyakini oleh semua anak. Kalau pakai helm itu bakal selamat, bukan kalau pakai helm itu menaati peraturan. Oke? Jadi semua konsekuensi yang kita lakukan, semua peraturan yang kita lakukan harus ada nilai kebajikannya. Konsekuensinya ditaati oleh semua orang. Semua anak tahu, dan itu atas kesepakatan bersama. Bu Pani pernah nanya nggak misalnya ngaji itu ide Bu Pani atau ide anak? Kenyamanan itu bakal nih kayak kita punya pacar, ya udah nikah. Kenapa kita sepakat nikah? Karena kita yakin kita nyaman satu sama lain dengan semua kesepakatannya. Ketika suatu kesepakatan itu hanya sepihak, apakah itu kesepakatan? Betul. Apakah kesepakatan itu tertulis? Nah, jadi semuanya harus jelas ya Bapak Ibu.
kesiangan apapun kasusnya, Bapak Ibu harus dari awal kita tahu konsekuensinya apa, semua anak mengetahui dan semua anak sepakat. Kesepakatan ini nggak hanya berlaku untuk Bu Fani ya, Bapak Ibu bisa menerapkan jika anaknya kesiangannya di kelas Bapak Ibu sendiri. Misalnya, saya fisika jamnya setelah istirahat kedua, anak-anak kan sebentar telatnya. Nah, Bapak Ibu bisa bikin kesepakatan di kelas Bapak Ibu. Kalau telat apa, gimana? Biarkan mereka yang menentukan konsekuensi apa yang mereka ambil. Karena ketika mereka menentukan konsekuensinya yang mereka ambil sendiri apa, biasanya itu lebih efektif. Bapak Ibu pernah lihat nggak ada anak misalnya sepatunya putih, terus kita bilang ketemu lagi Bapak minggu depan masih pakai sepatu putih, enggak, kalau misalnya ketemu ini sepatu putih bla bla kumaha, ya tuh Pak jangan sekarang mah, janji deh kalau minggu depan sepatunya putih boleh diambil. Ketemu anak itu lagi minggu depan, apakah anaknya melakukan perlawanan? Enggak kan? Udah janji kan minggu lalu, diambil aja sepatunya. Kenapa? Karena dia udah buat konsekuensinya sendiri gitu. Dia udah paham apa yang dilakukannya itu salah. Oke, jadi sekali lagi, semua kesepakatan apapun yang dilakukan harus diketahui bersama dan harus sampai detail. Tapi itu nanti ya. Ini awal dulu aja. Nah, ini posisi kontrol guru ketika mau membuat kesehatan. Yang pertama adalah penghukum. Siapa yang suka ngukum? Ya, Abi dulu. Datang anak, buka jaketnya. Nah, itu kita sebut sebagai penghukum. Atau kesiangan baris, itu kita sebut sebagai penghukum. Oke. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Misalnya, anak, kamu sini, kenapa kesiangan? Kesiangan Bu, kamu mah gak kasihannya sama mama kamu tuh udah capek-capek kemudian kamu bla bla bla. Itu pembuat rasa bersalah. Ini barisannya ya, dari yang nggak paling efektif makin ke kanan itu paling efektif. Jadi yang pertama itu penghukum, dia nggak tahu alasan apapun, siswa datang kesiangan misalnya, suruh baris, itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama nenek kamu? Ih, nenek kamu mah ngecapek-capek dengan gawe, kamu kelakuan anak ya bla 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 bla. Itu pembuat rasa bersalah. Atau kamu gak kasihan sama ibu teh udah capek-capek ngajar, kamu memeni belat keneh. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Oke. Yang ketiga itu teman. Itu teman juga nggak efektif. Misalnya, kurang nyahonya didinya didinya kasiangan tadi malam begadangnya nonton Juventus, bapaknya nonton Juventus bla bla bla, diajakan ngobrol kayak teman aja. Itu teman. Yang terakhir ini posisi yang paling bagus, ini manajer. Jadi ketika ada anak kesiangan, dia ditanya kenapa kesiangannya, lalu dia paham kenapa nggak boleh kesiangan. Jadi ada tambahan ya, dia tahu alasannya kenapa kesiangan siswanya. Jadi siswa dikasih kesempatan untuk mengutarakan kenapa alasannya dia melakukan itu. Yang kedua, siswa harus sadar apa kesalahannya. Yang ketiga, siswa sadar nilai kebajikan apa yang dilanggar. Maksudnya, kalau siswa itu kesiangan, apa yang terjadi, itu harus sadar. Yang keempat, siswa diberikan konsekuensinya sendiri. Jadi Bapak Ibu nanya, oh kamu tahu nggak kalau kesiangan kenapa? Iya Pak, kalau kesiangan mah kayak nggak kebagian pelajaran jam pertama. Oh kalau gitu konsekuensinya apa kamu kira-kira? Biar nanti minggu depan nggak kayak gitu lagi. Oh ya, Ibu yakin itu teh bohong gitu. Tapi pertama kali sebagai guru yang harus Bapak Ibu mindsetnya adalah kita harus berpikir positif terhadap siswa. Jadi siswa itu kita anggap aja jujur. Kita tahu alasannya apa, kita buat si siswa itu tahu kalau misalnya melakukan itu salah. Yang ketiga, kita cari atau kita sadarkan siswa nilai kebajikan apa yang dilanggar. Lalu yang keempat, siswa harus tahu konsekuensi apa yang akan dihadapinya dan kedepannya harus kayak gimana, apa yang harus dilakukannya. Itu namanya manajer. Jadi kita punya 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu kira-kira ada di posisi mana? Muhasabah diri aja. Saya juga masih sering antara teman, pemantau, manajer. Kalau awal-awal ngajar saya masih penghukum. Dulu masih muda, masih emosian. Kalau sekarang masih teman, pemantau, manajer, tergantung mood. Ya. Tapi Bapak Ibu kita belajar, kita usahakan kita di posisi manajer.
Oke, ini nggak hanya buat siswa, mungkin Bapak kepala sekolah, buat guru posisinya sama seperti ini, posisi kontrolnya. Jadi kita dengarkan dulu alasannya apa ketika anak melakukan kesalahan, sadarkan, bukan sadarkan. Kita harus pastikan benar mereka itu tahu kalau mereka itu salah gitu. Kebanyakan siswa hanya nerima hukuman dan mereka nggak tahu salahnya sebelah mana, atau mereka nggak ngerasa kalau itu tuh salah gitu. Nah, oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Kan tadi kita udah ngomongin ya posisi kontrol guru, lalu kita ngomongin kesalahan, anak melakukan pelanggaran atas keyakinan karena 5 hal. Jadi Bapak Ibu nih, manusia dimanapun dia punya 5 dasar kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Itu harus dipenuhi oleh semua orang, baik dia bekerja maupun belajar. Misalnya guru tuh harus terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Kalau enggak, saya jamin dia nggak nyaman ngajar di sini dan dia bakal pindah. Siswa pun sama, dia harus punya 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, saya jamin dia bakal membuat masalah di kelas. Satu contoh misalnya, ada yang siswanya tunduh di kelas, suka tidur-tiduran. Acung, kenapa coba Bapak Ibu? Itu tidak terpenuhi. Maka dia akan mencari kesenangan di tempat lainnya. Bisa tawaf, bisa jalan-jalan. Lalu yang kedua, penguasaan. Ini misalnya Bapak Ibu, pernah ada siswa yang tidak termotivasi? Pernah nggak ada siswa misalnya Bapak Ibu suruh jadiin apa gitu, wah dia dengan semangatnya gitu, tiba-tiba kalau Bapak Ibu nggak jadiin apa-apa dia biasa aja gitu. Nah, itu dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya tentang penguasaan. Merasa dianggap penting itu perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen meningkatkan motivasi, misalnya jadi misalnya Pak Rijal, kenapa sih nyuruh-nyuruh aja Pak Hilal sebagai Wakasek Sarana gitu? Karena saya lagi menerapkan ini gitu. Karena saya ingin Pak Hilal menganggap bahwa perannya itu penting di sekolahan. Ini sama berlakunya juga untuk siswa. Siswa perlu dianggap penting. Ketika Bapak Ibu ada anak siswa nakal, terus Bapak Ibu nggak usah dianggap di kelas dia saya salam tege tekunan naon, itu malah memperburuk keadaan. Karena semua orang kebutuhan dasarnya perlu dianggap penting, itu penguasaan. Ada anak yang paling sering nih, kasus paling sering, ada anak bermasalah karena orang tuanya cerai, misalnya di rumahnya berantakan, paling sering kan? Kenapa? Karena kebutuhan dasar tentang kasih sayangnya tidak terpenuhi. Ada anak yang pengen pindah karena nggak ada temennya, itu karena kebutuhan dasarnya akan rasa diterima tidak terpenuhi. Ada anak yang lebih semangat pembelajaran olahraga dibanding pembelajaran fisika, misalnya. Ada? Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya tentang kebebasan bergerak itu lebih dipenuhi di pelajaran olahraga dibanding kita kalau di kelas. Maka sekali-kali Bapak Ibu ajak anak-anak belajar di luar. 5 kebutuhan dasar ini perlu oleh Bapak Ibu lakukan di kelas. Kalau enggak akan bermasalah. Nggak cuman Bapak Ibu ya, mungkin guru-guru juga sama. Mungkin sebagai manajemen kita perlu pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Nah kalau ini mah jarang ya anak-anak rasakan. Tapi kalau kita pasti merasakan kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia, misalnya mungkin ada anak yang yang ngerasa kalau misalnya Pak, saya mah harus ngebantuin ibu saya, kalau ibu saya nggak dibantuin misalnya usahanya dia bakal bangkrut bla bla bla. Nah itu kebutuhan bertahan hidup. 5 kebutuhan dasar ini sekali lagi Bapak Ibu diusahakan untuk terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka akan apa? Tidak akan timbul ketidaknyamanan. Pasti dia akan mencari tempat yang lebih nyaman. Kalau siswanya nggak pindah maka dia bakal tawaf. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini juga muhasabah buat saya ya ketika belajar ini. Ketika ada anak bermasalah, jangan nyalahin dulu anaknya. Mungkin kita sebagai guru tidak memenuhi 5 kebutuhan dasar anak tersebut. Pas ngaruh itu, ngaruh banget Bapak Ibu. Misal contoh, misal saya sendiri lah, pengalaman saya.
Saya pernah diminta ke yayasan misalnya, jadi pegawai yayasan, gajinya gede misalnya, bla bla. Kenapa saya nggak pergi ke sana? Karena saya ngerasa kebutuhan saya akan kesenangan dan kebebasan itu tidak akan tercapai di sana, dan saya mikir saya nggak akan nyaman gitu. Nah, ini sangat ngaruh Bapak Ibu. Begitu pula ke anak. 5 hal ini harus terpenuhi. Nah, sekarang kan anak-anak, nah sekarang kan kita ngomongin ya tadi udah kebutuhannya. Nah, ini motivasinya misalnya. Kenapa sih anak-anak harus diem di kelas kita motivasinya? Atau kenapa anak-anak harus percaya sama hukum, sama peraturan, bukan kotor ya, kesepakatan yang kita lakukan? Ada motivasi? Ini motivasinya. Pasti ngapain anak-anak? Bapak Ibu kalau pakai helm misalnya, kenapa Bapak Ibu pakai helm? Kita muhasabah nih. Nanti saya minta pendapat Bapak Ibu. Kenapa anak-anak datang tepat waktu ke kelasnya Bu Siska? Biasanya karena mereka tidak mau ketinggalan pelajaran. Misalkan sebelumnya udah seru nih, jadi yang pertama sekarang tuh tidak gampang jalan. Oke. Tepuk tangan bersih. Keren berarti pembelajarannya menyenangkan. Kalau Bu Fani, kenapa anak-anak harus datang ke pelajaran Bu Fani tepat waktu? Motivasinya apa? Motivasinya karena belajar PKN itu belajar tentang kehidupan sehari-hari, berita-berita gitu. Kenapa sih misalnya Abi sebagai siswa datang tepat waktu ke kelas? Itu sesuai kesepakatannya, kelas itu misalkan kalau telat berarti nyebutin vocab sesuai dengan bahasa Inggris ya. Terus atau enggak nyanyi gitu kan. Terus setelah voting ternyata mereka penentuan suara terbaiknya adalah nyanyi. Nah itu kan aku nggak mau nyanyi gitu jadi. Oke, bahwa konsekuensi yang kita omongkan, semua peraturan yang kita omongin itu harus tahu anak semua nilai kebajikannya. Kita nggak akan nemu lagi nih kalau misalnya anak-anak udah tahu nilai kebajikannya. Kenapa rambut harus potongnya rapi? Lalu ada pertanyaan, Pak, otak mah nggak ada hubungannya sama rambut? Atau kenapa sepatu harus hitam warnanya? Ada yang pernah nanya kayak gitu kan? Bapak Ibu misalnya tadi pagi nih saya dapat pengumuman Bu Fani. Kenapa anak cewek nggak boleh bawa kosmetik ke sekolah? Memunculkan tindakan-tindakan yang di luar itu. Misalnya di kelas make up atau tidak memperhatikan gurunya, sedikit-sedikit acap. Nah, pertanyaan-pertanyaan berdebat sama anak. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngasih tahu ke anak nilai kebajikannya apa. Karena kita nggak pernah sosialisasi peraturan itu apa. Karena kita nggak pernah bikin kesepakatan sama anak tentang konsekuensinya apa. Apakah membawa kosmetik ke sekolah pernah diomongin sebelumnya? Disosialisasikan ke semua kelas? Apakah mereka udah ditanya kalau misalnya kebajikannya apa nih dari ini? Nggak pakai kosmetik? Apakah mereka sadari dalam hatinya bahwa nilai kebajikan itu perlu buat mereka atau enggak? Apakah mereka pernah ditanya konsekuensinya kalau misalnya nilai kebajikan itu dilanggar apa? Gitu ya. Bapak Ibu sama ya, kayak misalnya nggak boleh pakai jaket di kelas misalnya. Kadang saya kan ngikutin ya, kamu nggak usah pakai jaket di kelas, bla 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 bla. Kalau anak nanya, Pak peraturannya mana? Apa tujuannya Pak nggak boleh pakai jaket di kelas? Tidak pernah sepakat. Kecuali peraturan itu hanya berlaku di kelas kita saja. Misalnya di sekolah nggak ada peraturannya nih nggak boleh pakai jaket. Kita bikin kesepakatan di kelas nggak boleh pakai jaket, anak-anak setuju, mereka setuju konsekuensinya apa, itu boleh. Tapi selama di sekolah nggak ada peraturannya, kita nggak bikin kesepakatannya. Ketika anak-anaknya kita jadi piket terus tiba-tiba buka jaketnya, terus anak-anak, Pak peraturan buka jaket di mana? Dan kita bilang, lu satu nurut aku mana ada siswa. Nah itu ilusi kontrol lagi. Kita nganggap karena kita sebagai guru kita boleh mengatur siswa. Ini bukan apa ya? Karena nggak tumbuh nilai keyakinannya. Anak misalnya, bapak ibu pernah lihat ada anak, misalnya contoh ya, anak Abi paling sebel kayak gini. Anak datang, misalnya kita sepakat, anggaplah kita nggak boleh pakai jaket
ada anak kayak gini kan, set datang, buka jaketnya, buka sepotong, ya kan? Pernah kan kita ya buka piket, terus pas kita nyemeleng dipakai lagi, terus dia kabur. Karena dia cuma takut aja sama saya, bukan keyakinan dalam dirinya sadar bahwa ada peraturan misalnya kita harus membuka jaket. Apakah itu salah anaknya? Belum tentu Bapak Ibu. Mungkin aja kita sebagai gurunya tidak membuat kesepakatan sama semua anak kalau peraturannya itu ada gitu. Makanya ketika setiap ada peraturan atau konsekuensi yang kita buat atau kesepakatan yang kita buat, maka kita harus tahu nilai kebajikannya apa, dan anak harus mengerti itu. Ketika itu ditaati, maka dia akan mendapatkan nilai kebajikan. Rambut panjang misalnya, kita harus sepakat, rambut panjang itu kenapa sih? Kita bisa sepakat aja. Nah, rambut panjang itu kalau rambutnya panjang itu bakal bikin masalah kesehatan misalnya. Karena rambut panjang mah rawan misalnya ketombean karena lembab dan segala macam. Nah, kita harus menjelaskan itu gitu. Bukan karena kamu nanti juga kalau kerja bakal ngerasa harus ngikutin peraturan, nggak bisa Bapak Ibu. Bahwa nanti di tempat kerja itu lebih ketat dibanding sekarang, nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus sadarin ke anaknya nilai kebajikan apa yang mereka capai, manfaatnya apa buat mereka, baru kita bisa melaksanakan peraturannya. Contoh lah paling gampang, nggak usah anak Bapak Ibu lah. Ada yang udah ngisi LMS? Pasti ada guru yang ngisi LMS, ada guru yang nggak ngisi LMS. Guru yang ngisi LMS kenapa? Karena dia ngerasa nilai kebajikan yang dia lakukan ketika ngisi LMS. Nggak perlu repot-repot lagi bikin soal, tinggal copy paste pembelajaran yang tahun lalu. Dia nggak repot ngasih tugas ke anak, karena dia ngerasa dapat nilai kebajikannya. Guru yang nggak ngisi LMS kenapa? Karena dia nggak ngerasa nilai kebajikannya. Dia ngerasa kalau LMS itu repot. Sama kayak kalau kita ngerjain RPP. Ada yang nggak usah ditagih udah ngerjain RPP-nya? Karena kita ngerasa bahwa nilai kebajikan untuk membuat RPP itu adalah membantu kita ketika belajar di pembelajaran. Kita tahu babnya sampai mana, kita tahu mau ngajar apa aja. Tapi ada juga yang cuman, saya mah bikin RPP cuman gara-gara memenuhi kebutuhan aja buat akreditasi misalnya. Nah itu nilai kebajikannya bakal berbeda Bapak Ibu. Makanya bakal ada guru yang hidang sorangan, ada guru yang perlu ditagih dulu. Termasuk saya belum merasakan nilai kebajikan dari RPP. Makanya saya ngumpulinnya akhir-akhir. Makanya saya harus bertobat ya. Harus tahu nilai kebajikan. Makanya saya suka nanya gitu, nyin RPP kernaon gitu kan kadang. Nah itu karena saya belum ada keyakinan di diri saya nilai kebajikan apa yang harus saya ambil ketika saya bikin RPP. Mungkin suatu saat saya dapat nilai kebajikannya apa. Kenapa? Karena kalau kita merasa nilai kebajikannya, kita merasa manfaatnya, otomatis apa? Kita akan bikin sendiri. Gak perlu. Bapak Ibu ada yang bikin soal di LMS misalnya buat ulangan? Udah bikin kan? Asalnya dipaksa kan? Sekarang enak kan? Kenapa? Karena kita bisa pakai bank soal yang tahun lalu kan? Nah itu adalah nilai kebajikan yang dirasakan. Jadi semua kesepakatan, peraturan apapun namanya, itu harus berdasarkan kenyamanan semua orang yang ada di sekolahnya. Semua orang harus dapat kebaikannya dan paham kebaikannya. Walaupun saya yakin pasti semua orang, misalnya Bu Fani bikin aturan nggak boleh bawa kosmetik, itu buat kebaikan anak gitu. Tapi anak juga harus paham apa kebaikannya. Ketika kita nggak paham, maka nggak akan dilaksanakan. Jujur ini mah ya, saya sendiri kayak tadi saya omongin RPP, saya sendiri nggak tahu nilai kebajikannya di RPP sampai kemarin ya, kecuali hanya untuk akreditasi saja. Makanya kalau Bapak Ibu lihat RPP saya cuma ganti tanggalnya saja, tahunnya saja. Nah, mungkin saya akan belajar lagi, membaca lagi supaya saya tahu nilai kebajikan ketika saya membuat RPP. Mungkin RPP saya bakal berubah jadi modul, mungkin bisa dikasihin ke anak atau sama lain. Nah, nilai kebajikan itulah yang Bapak Ibu penting kasih tahu ke anak semua. Jangan tiba-tiba ada peraturan tanpa kesepakatan, dan jangan tiba-tiba ada kesepakatan peraturan tanpa anak tahu apa nilai kebajikannya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu bukan pegawai Bapak Ibu.
Anak-anak itu manusia yang perlu Bapak Ibu ajak ngobrol. Sama kayak tadi ketika kita, tadi kan udah ya, pas pakai kacamata, anggap Bapak Ibu itu orang yang paling belakang, anggap anak-anak itu orang yang paling depan. Kita menuju kesepakatan yang bersama, tapi kita sepakat ya, kalau tepuk kanan dia belok kanan, kalau tepuk kiri dia belok kiri. Dari belakang sampai depan dia sepakat. Bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di belakang udah tepuk tangan, tepuk kanan gitu, tak gitu kan. Yang depannya anak-anak yang nggak tahu tepuk tangan tuh buat apa fungsinya, bakal jalan nggak tadi? Nggak kan, sampai Bu Renti mah sampai ke depan ditepuk langsung anaknya. Karena itu nilai kebajikannya nggak nyampe gitu ke sanubari anaknya. Karena kan nggak ada kesepakatan kan semuanya. Tapi kalau misalnya semua orang sepakat tepuk tangan itu belok kanan, tepuk kanan itu belok kanan, tepuk kiri itu belok kiri, itu nilai kebajikannya bakal jalan. Karena semua orang sadar kita menuju ke tujuan yang sama, yaitu kenyamanan bersama. Kedepannya motivasi anak-anak itu untuk apapun adalah mereka harus punya nilai mereka, kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini yang kedua. Ada anak yang kita salah, dia penghargaannya adalah nggak dibaca dulu soalnya. Kenapa? Sama kayak tadi cepet-cepet tadi. Ketika soalnya saya ganti sendiri, sedikit aja angkanya, dia bingung ngerjainnya. Karena di soal sebelumnya dia hanya fokus mengerjakan soal dengan cepat, tanpa dia tahu bagaimana cara lain mengerjakan soalnya. Penghargaan itu membunuh kreativitas. Yang kedua, penghargaan itu membunuh orang lain yang gak dapat penghargaan. Pernah nggak Bapak Ibu ada anak, ya sama kayak tadi kasus cepet-cepet lah, ada anak yang sebenarnya dia mau mengerjakan, rajin, tapi karena dia ngerjainnya alon-alon, jadi dia nggak usah, udah orang mau menang nilai lagi. Itu membunuh temannya. Bapak Ibu, kenapa saya ngomong kayak gini? Bapak Ibu biasakan ketika anak mengerjakan tugasnya sesuai job desk-nya, tupoksinya, maka biarkanlah mereka mengerjakan dengan keyakinan bahwa itu emang tugasnya, bukan mendapat penghargaannya. Apakah saya boleh ngasih penghargaan? Boleh Bapak Ibu. Ketika dia melaksanakan sesuatu yang di luar job desk-nya, extraordinary, di luar apa yang misalnya contoh. Misalnya Bapak Ibu datang jam 7, pulang jam 3 misalnya. Perlu dapat penghargaan nggak? Perlu. Karena itu di luar job desk-nya Pak Mar sebagai guru. Dan itu adalah inovasi yang ditemukan oleh Pak Mar. Kalau ternyata memberitahukan itu bisa memperlancar pembayaran iuran. Atau misalnya Pak Samsul bikin absen online, perlu dapat penghargaan nggak? Menurut Pak Samsul perlu dapat penghargaan nggak? Itu juga sulit. Nah, akhirnya Bapak Ibu bisa memilih sendiri ya, memilah sendiri apa yang jadi job desk Bapak Ibu, apa yang bukan. Nah, anak pun sama. Misalnya saya, Pak Rijal, banting tulang ngisian Igrasias misalnya, perlu dapat penghargaan? Enggak, karena emang job desk saya sebagai Wakasek IT. Pak Rijal bikin ngerancang gedung misalnya, perlu penghargaan? Enggak, karena emang tugas saya. Tapi kalau Pak Rijal ngerancang gedung sampai jam 8 malam, itu perlu penghargaan nggak? Perlu, karena di luar jam kerja saya. Jadi segala sesuatu yang sesuai dengan job desk-nya, anak-anak pun sama ya. Bapak Ibu tidak perlu memberi penghargaan. Kenapa? Karena sekalinya Bapak Ibu nggak ngasih penghargaan, dia akan nanya. Pasti kan? Pak, nah ayeuna mah teu dibere bonus deui nilainya. Pasti kan ngerasain kayak gitu kan? Pak, kenapa nggak cepet-cepet lagi sekarang mah? Akhirnya apa? Ketika Bapak Ibu nggak ngasihin itu, dia akan apa? Teramai pembelajaran Bapak mah ayeuna mah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebagai guru hati-hati dalam memberi penghargaan, karena penghargaan itu adalah hukuman kalau kita tidak melaksanakannya dengan tepat. Ini yang paling saya sering, ayo Pak duluan yang duluan dapat nilai sekian, yang duluan dapat nilai sekian. Itu memotivasi anak jadi rame dan segala macamnya. Tapi ketika tidak dilakukan lagi, efeknya tidak baik bagi Bapak Ibu. Cara garis besar. Ada yang punya keyakinan kelas, kesepakatan kelas?
Kenapa dilaksanakan? Sesuai sepakat, sudah sepakat. Kesepakatan di awal? Oke. Udah diyakini sama anak? Oke. Dikasih tahu Bapak Ibu kenapa alasannya? Bikin keyakinan? Biar apa? Biar apa? Betul, biar semuanya nyaman. Oke. Nah, apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kalau keyakinan? Kalau keyakinan disepakati bersama. Apakah peraturan bisa jadi keyakinan? Peraturan dari eksternal, keyakinan dari internal. Oke, peraturan itu sifatnya searah biasanya. Ada peraturannya ini, peraturan berpakaian, peraturan pegawai SMA Telkom Bandung. Hari Senin bajunya harus di apa? Peraturan pegawai yayasan ada baju yang biru, bajunya harus kayak gini bentuknya dan segala macam. Itu peraturan. Kalau keyakinan adalah sesuatu yang kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan benar. Apakah peraturan bisa jadi keyakinan? Bisa. Tugas kita adalah membuat si peraturan ini diyakini oleh siswa bahwa itu sesuatu yang benar dan baik bagi dia. Itu tugas Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bu Ranti bikin peraturan di kesiswaan bahwa siswa harus rambutnya pondok, berarti Bapak Ibu tugasnya adalah meyakinkan ke siswa bahwa kalau rambut Bapak Ibu kalau rambut siswa itu pondok, itu adalah untuk kebaikan mereka dan harus dikasih tahu kebaikannya apa. Guru nyari keyakinannya buat anak-anak. Kalau anak-anak nggak yakin, akan jalan nggak peraturannya? Enggak. Supaya yakin apa? Nanti ada caranya supaya yakin setelah ini. Tapi sekali lagi harus diketahui bersama semua peraturannya. Ini berlaku bukan hanya untuk siswa, mungkin Pak Teddy juga untuk pegawai misalnya. Semua pegawai harus tahu peraturannya apa dari yayasan. Gak boleh ada satupun peraturan yang disembunyikan baik buat anak ataupun buat siapa. Supaya apa? Supaya kita yang menjalaninya menjadi yakin bahwa peraturan itu dibuat untuk kebaikan bersama. Kalau nggak diketahui, apakah anak bakal menurutinya? Enggak. Tiba-tiba ada peraturan misalnya nggak boleh bawa kosmetik misalnya, punten ya bukan ya. Misalnya. Nggak diketahui sama anak, tiba-tiba diterapin, anak-anak langsung dirazia gitu. Akan apa yang terjadi? Chaos. Anak-anak akan protes. Pak, saya mah nggak ngerasa kok kalau pakai makeup, malah kalau pakai makeup nilai kebajikannya saya jadi cantik misalnya. Saya jadi percaya diri misalnya. Saya jadi menarik misalnya gitu. Terus kenapa ibu tiba-tiba melanggar? Nilai kebajikan apa yang ibu tawarkan? Misalnya apa baiknya buat saya kalau misalnya saya nggak bawa make up? Nah, itu harus diberitahukan kepada anaknya. Itu. Kayak misalnya Pak Teddy waktu itu bikin apa? Apa namanya? Free food Friday. Kan satu disosialisasikan dulu ke anak. Dua dikasih tahu kenapa kalau hari Jumat itu bisa pakai baju sepatu itu supaya anak mengekspresikan diri dan lain-lain. Nah, itu nilai keyakinan yang disepakati oleh anak. Kalau misalnya saya pakai baju sepatu warna-warni, saya bisa mengekspresikan diri saya. Nah, Bapak Ibu harus nyari kalau pakai sepatu hitam apa nilai keyakinan atau apa kebajikan yang didapat oleh anak. Ribet kan Bapak Ibu? Ribet pasti. Tapi ini untuk keperluan jangka panjang. Sekalinya anak-anak yakin bahwa itu untuk kebaikannya, dia tidak akan melakukan itu. Contoh misalnya, kenapa sih saya sampai sekarang dulu misalnya pas awal-awal kekeh pakai LMS, misalnya kekeh semuanya harus digital, kekeh harus misalnya nanti ulangannya harus misalnya Google Form, dulu masih zaman Google Form, kekeh harus diupload di Drive. Karena saya yakin nilai kebajikannya bahwa kalau di situ tuh kedepannya nggak akan repot lagi. Sampai sekarang saya laksanain karena saya yakin nilai kebajikannya. Makanya anggota DGT kalau misalnya habis tag video pasti otomatis diupload ke Google Drive karena dia paham nilai kebajikannya. Kalau disimpan di tempat lain itu bisa hilang. Dan jangka panjang itu dilaksanakan otomatis. Nggak ada lagi anak-anak yang nanya, Pak ribet harus diupload lagi ke Google Drive? Nggak ada. Sama, ini juga sama ya, nilai keyakinan itu harus dipahami semuanya. Kenapa kita harus mendukung PPDB SMA Telkom Bandung misalnya, Bapak Ibu guru?
demi keberlangsungan hidup. Betul. Karena nilai kebajikannya adalah Bapak Ibu naik gaji. Kalau Bapak Ibu naik gaji, maka tadi kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu akan terpenuhi. Kenapa Bapak Ibu harus datang pagi misalnya? Ini saya lagi nyindir diri saya sendiri. Karena betul, kalau saya mah ya, saya harus datang pagi karena apa? Nilai kebajikan buat saya. Kalau datangnya beda 5 menit, macetnya lebih 30 menit. Karena Bapak Ibu dan nerima haknya, kewajibannya tidak dilaksanakan. Itu nilai kebajikan yang dipercayai oleh PP saya gitu. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, si peraturan bisa jadi keyakinan, bisa Bapak Ibu sekali lagi ya. Jangan misalnya, oh Bapak, Abi harus sepakat itu sama semua kelas repot dan segala macamnya. Enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bikin peraturannya dulu, tapi Bapak Ibu harus mensosialisasikan dan meyakinkan ke semua kelas bahwa ini merupakan kesepakatan bersama. Kalau ini keyakinan sekolah, kalau keyakinan kelas ya bikin masing-masing aja di kelas masing-masing. Ya itu contohnya ya, misalnya. Lalu yang kedua, positifkan bahasanya. Jadi bukan telat. Jadi murid datang tepat waktu, atau murid datang 15 menit sebelum bel, atau murid datang pukul jam 7. Itu positifkan bahasanya. Jadi nggak boleh ada bahasa kalian tidak boleh telat masuk kelas, itu nggak boleh. Bahasanya harus positif. Jadi satu, bikin kesepakatan nggak boleh telat. Yang kedua, positifkan bahasa. Nah yang ketiga, pastikan nilai kebajikannya. Anak-anak harus tahu kenapa dia tidak boleh telat masuk kelas. Karena kalian bakal ketinggalan pelajaran. Karena kalian tidak menghargai ibu bapak guru kalau telat. Masa ibu bapak guru datang duluan, kalian enggak? Gitu. Atau misalnya kalau bapak ibu udah ngajar, kalian tiba-tiba datang nyelonong-nyelonong jadi kagok, berarti kalian tidak menghargai bapak ibu lagi ngajar. Jadi harus ada nilai kebajikannya. Nah, yang keempat ini yang sering kita lewati nih, pastikan ukuran, terlihat, terdengar, berperilaku. Contoh, murid datang tepat waktu itu apa? Definisinya terlihat tuh maksudnya terlihat ada di kelas. Berperilaku atau terdengarnya nggak perlu, ya udah. Kalau boleh terwakili oleh terlihat aja, ya udah. Misalnya murid memakai pakaian seragam yang lengkap. Nah, harus dipastikan ukurannya apa. Lengkap tuh apa? Terlihat pakai atribut, nama, OSIS, apa gitu. Itu harus jelas. Jadi harus dipastikan ukurannya. Jadi Bapak Ibu harus mastiin nih, murid berperilaku misalnya pakai baju lengkap, contoh terlihat pakai seragam, tidak boleh pakai aksesoris lain, misalnya jaket dan lain-lain, itu harus dituliskan. Jadi semua orang tahu ukurannya, apa yang harus dia lakukan. Lalu yang kelima, pastikan peran. Peran ibu di situ apa? Peran siswa di situ apa? Contoh, peran siswa datang tepat waktu. Contoh, peran guru datang tepat waktu juga yang pertamanya. Nggak mungkin siswanya datang tepat waktu, kita nggak tepat waktu. Ibu nunggu literasi baru datang ke kelas. Karena kalau nggak ditungguin, Bapak Ibu nggak bisa ngecek anak-anak ngebaca apa. Karena kan boleh literasi digital kan? Gimana kalau anak-anaknya baca yang enggak? Itu buat anak SMP ya, karena lokakarya kebanyakannya guru SMP dan SD. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, pastikan peran. Murid datang tepat waktu, guru ngapain? Satu, datang tepat waktu. Kalau muridnya telat, apa yang guru lakuin? Menanyakan kenapa telatnya, lalu membuat membuat dia sadar apa kesalahannya, lalu 3, menanyakan apa konsekuensinya berdasarkan kesepakatan kelasnya. Itu tugas gurunya. Oke. Nah, Pak, kalau gitu kan repot. Bapak Ibu boleh melaksanakan itu nggak pada saat itu. Misalnya Bapak Ibu lagi ngajar, murid datang telat, suruh duduk aja dulu. Nanti setelah pembelajaran Bapak Ibu boleh memvalidasi hal tadi. Jadi nggak saat itu juga nggak apa-apa gitu. Kalau Bapak Ibu kagok lagi ngajar. Jadi ini pastikan perannya ya Bapak Ibu. Pastikan ukuran. Ini selalu pastikan ya Bapak Ibu, selalu pastikan. Jangan sampai bikin aturan yang ambigu. Ini keyakinan itu menuju nilai kebajikan. Nah, ini nilai kebajikannya banyak ya Bapak Ibu. Ini salah satu nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila: beriman, mandiri, bernegara kritis, keanekaragaman, gotong royong, kreatif. Bapak Ibu boleh apapun, kesehatan, keselamatan, pokoknya nilai kebajikan yang diakui bareng-bareng. Itu harus landasan keyakinan bahwa aturan apapun itu harus sesuai dengan nilai kebajikannya.
Kalau ini salah satu contoh nilai kebajikan adalah profil belajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau siswa melakukan kesalahan? Kita sebut sebagai segitiga restitusi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu punten bisa sekesal apapun Bapak Ibu terhadap anak, yang pertama kali Bapak Ibu adalah menstabilkan identitas, menstabilkan keadaan. Contoh misalnya ada anak telat atau ada anak ini main bola lah, ada anak main bola di jam pelajaran apa? Di jam belajar anak main bola. Terus ditendang bolanya nenggar ke kepala guru lain. Misalnya, atau guru SMK lah, guru SMK-nya ngambek ke Parijal, yuk kumaha sih budak teh bla 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 bla, guru SMK Pak Yoga gitu nelpon. Terus tiba-tiba anaknya ini, terus kita datangin anaknya. Apa yang harus kita lakuin? Langsung marah? Enggak. Kita menurunkan tensi, menstabilkan identitas. Kita yakini bahwa setiap orang pernah salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Iya Pak, main bola masalah. Nah, berarti kamu kan melanggarnya. Kira-kira naon cik nu dilanggarnya? Ya Pak, nggak sopan sama orang lain misalnya, tidak menghormati orang lain, atau iya Pak tengah batu Rabi, iya Pak tengah Bapak keur ngajar. Nah, sampai nanyain keyakinannya, apa yang dia langgar. Oke. Lalu yang terakhir, tanyakan apa yang akan dia lakukan berikutnya. Stabilkan keadaan. Yang kedua Bapak Ibu harus apa? Harus bikin si anak itu tahu apa kesalahannya. Yang ketiga harus bikin bahwa tahu anak itu keyakinannya apa yang dilanggar. Yang keempat apa? Bapak Ibu harus menanyakan ke anak konsekuensi dari tindakannya itu apa? Tindak lanjutnya kayak gimana? Ini kita sebut sebagai segitiga restitusi namanya. Bapak, apakah ini sekali berhasil? Menurut Bapak Ibu? Enggak. Untuk beberapa kasus enggak akan berhasil sekali. Tujuan segitiga restitusi apa? Win-win solution. Segitiga restitusi itu harus apa? Harus kedua belah pihak menang. Anak menang. Kenapa anak menang? Karena dia merasa apa yang dia lakukan itu didengar alasannya. Yang kedua apa? Dia merasa bahwa kebutuhannya itu diketahui oleh sekolah. Contoh misalnya tadi dia main bola di lapangan. Kenapa dia main bola di lapangan? Pasti dia ngomong kan, ada pelajaran si Parijal mah terame Pak di kelasnya. Ada guru nage tara asup Pak. Ada di kelasnya juga nggak ada gurunya. Berarti kan ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi, akhirnya dia keluar. Win-win solution. Anak tahu kebutuhan kita, anak jadi bisa menyampaikan kebutuhan apa yang dia perlukan. Kita sebagai sekolah tahu apa? Kita sebagai sekolah bisa menerapkan keyakinan yang telah disepakati. Jadi dua-duanya menang. Kalau sebagai penghukum, Bapak Ibu bakal menang dua-duanya? Enggak. Pasti ada salah satu yang terluka. Bapak Ibu abimanya punten pisan. Kan ngerinya enak zaman TikTok. Yura aku nggak bisa maafin guru aku yang dulu nuduh aku. Bayangkan cuy. Tiba-tiba di TikTok ada kita kesebut gitu. Ternyata di dalam hati anaknya itu tergoresnya itu bukan ingatan yang baik tentang kita. Walaupun niat kita baik ya Bapak Ibu. Tapi karena penyampaian kitanya yang kurang baik, jadi yang diingatnya itu yang jeleknya. Jangan sampai. Kalau hukuman itu sesuatunya harus menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatunya harus terjadi, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak milih hukumannya apa. Sekali lagi ya, kalau restitusi anak milih konsekuensinya apa. Kalau hukuman tuh murid anak akan tersakiti, kalau konsekuensi murid anak tidak nyaman, kalau restitusi itu anak mendapat penguatan. Kenapa mendapat penguatan? Karena sekali lagi restitusi ini konsekuensinya atas pilihan sendiri, atas kesepakatan sendiri. Jadi ini ya Bapak Ibu bedanya disiplin. Kita boleh pakai konsekuensi, boleh pakai restitusi. Konsekuensi disepakati yang bersama di awal, kalau restitusi itu pilihan. Saya mau bertanya ke Bapak Ibu, Bu Ana. Nah,
Yang saya pelajari hari ini kesepakatan, konsekuensi, dan apa ya tadi yang dipilih oleh anak itu restitusi ya. Untuk pembelajaran yang hari ini dipelajari mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sebelumnya kita sebagai guru kurang sadar akan hal itu mungkin ya, terkait tadi dengan konsekuensi, kemudian aturan, keyakinan, dan lain-lain. Mungkin itu sih dari saya. Harus memposisikan kita jangan terjebak sama ilusi tadi ya, bahwa terutama bahwa guru kita adalah orang yang lebih tua dan siswa orang yang lebih muda, atau kita itu guru dan siswa itu murid. Itu ilusi. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan atau apapun yang mau kita terapkan di kelas atau apapun yang mau kita lakukan dimanapun untuk kenyamanan bersama, ketika kita membuat kesepakatan itu harus timbul dari keyakinannya dulu semua orang bahwa apa yang kita sepakati itu membawa kebaikan bersama bagi semua orang. Jangan pernah sekalipun Bapak Ibu membuat sesuatu tanpa kesepakatan dan memaksa untuk bahwa itu loh yang harus dilakukan gitu. Satu, tidak efektif. Dua, akan timbul hal-hal yang nanti berikutnya membuat siswa menjadi tidak siswa yang seharusnya. Contoh misalnya, Bapak Ibu pernah lihat siswa sekarang duduk di kelas, tangan dilipat, lalu lihat ke papan bor. Terus kalau kita tanya, kalian ngerti? Ngerti. Setelah itu ulangan nilainya segitu-gitu juga. Dia harus diam, tutup mulut, mendengarkan guru yang berbicara. Ujungnya apa? Ujungnya kita punya siswa-siswa yang takut untuk berpendapat. Semua peraturan yang biasanya mereka terapkan hanya satu arah dari gurunya. Akhirnya pendapat mereka tidak didengar. Jadinya apa Bapak Ibu? Jadinya siswa-siswa di Indonesia secara indeks itu memiliki nilai kreativitas yang rendah dibanding siswa-siswa yang lainnya. Yuk Bapak Ibu, bikin keyakinan kelas, bikin semua mungkin peraturan atau kesepakatan yang kita sepakati bersama supaya siswa nyaman menjadi dirinya sendiri tanpa ada rasa dihakimi, tanpa ada rasa takut untuk mengutarakan pendapat, tanpa ada rasa kalau saya ngomong gini saya bakal dimarahin. Kita ciptakan pembelajaran tanpa rasa takut. Kalian boleh ngomong apa saja, kalian boleh berpendapat apa saja dengan batasan-batasan yang telah disepakati bersama. Misalnya nggak boleh ngomong kasar, saling menghargai, keyakinan yang dipercaya bersama. Tapi kita nggak boleh tiba-tiba ngasih peraturan, kamu nggak boleh ngomong, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Pak, kenapa? Ya udah ikutin aja. Itu membungkam anak-anak, mematikan kreativitas. Mungkin makanya saya kemarin senang ketika Pak Teddy pagi-pagi briefing bilang bahwa saya suka kok yang berdebat, mengutarakan pendapat ya, karena awal dari sebuah inovasi kreativitas adalah dari perdebatan. Ketika Bapak Ibu menghasilkan perdebatan di kelas, itu pembelajaran Bapak Ibu sudah berhasil. Pak, ada cek saya begini caranya, Pak di bimbel begini caranya. Ya udah, kita nikmatin aja mereka. Pak, saya punya cara cepat kayak gini caranya. Ya oke. Mereka kreatif dengan caranya masing-masing. Itu akan menimbulkan kreatif Bapak Ibu. Pak, kalau kayak gitu nggak ada aturannya dong? Ada aturannya. Kita batasi dengan kesepakatan bersama yang disepakati bersama-sama supaya semua orang nyaman. Ketika itu dilaksanakan, maka insya Allah Bapak Ibu, saya sih nggak tahu ya, tapi insya Allah lah, harusnya semua orang akan secara langsung menuruti apa yang harus kita sepakati, karena dia sendiri yang punya komitmennya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih karena waktunya udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah refleksi dari Bapak Guru dan Bapak Kepala Sekolah di sekolah saya setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif di sekolah saya.
Yaitu harus membuat aturan yang bisa yang muncul dari kesepakatan bersama. Ya. Aturan kita itu memang aturan warisan. Ketika saya mulai sekolah, sepatunya harus sudah kita tanpa tahu kenapa sepatunya harus kita. Pokoknya di rumah sepatunya harus seragam warrior. Udah saya itu warrior. Kemudian saya masuk ke SMA Telkom juga aturannya sudah seperti itu. Sepatu harus kita, nggak boleh pakai gelang-gelang. Rambut harus pendek, dan itu memang warisan. Ketika ada yang bertanya, ya itu bisa kita dulu jawab aja. Misalnya, kenapa rambut pendek? Kok pernah ada siapa yang kalau nggak salah hanya 3 kelas, ada anak yang rambut busuk itu sudah ada. Jadi sepertinya sama dengan penjara. Segala mana sama-sama diatur. Istirahat harus jam sekian, masuk jam sekian, pulang jam sekian, rambut harus begini, seragamnya hari ini harus apa. Dan saya harus mencari jawaban yang akhirnya bisa diterima oleh anak tersebut. Entah jawabannya benar atau enggak, baik atau enggak. Yang saya sampaikan ke anak tersebut, tujuan penjara itu apa sih? Kalau menurut saya tujuan penjara itu bukan untuk menghukum, tapi untuk memperbaiki agar ketika si orang yang bersalah ini kembali lagi ke masyarakat, dia sudah jadi baik. Itu pun tujuan sekolah. Siswa diberikan ke sekolah agar dia menjadi manusia yang baik. Ketika nanti dia kembali ke masyarakat, ya sudah siap. Kenapa rambutnya harus pendek? Ya hubungannya dengan bakal pintar, bakal rambut panjang, bakal belajar juga. Halo, nama saya Nisa. Setelah saya mengikuti pelatihan diseminasi positif, saya mendapatkan banyak manfaatnya. Salah satunya adalah bagaimana cara saya menentukan sebuah konsekuensi yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dengan siswa dan guru saya. Terima kasih atas pelatihan yang sangat bermanfaat untuk saya. Perkenalkan, saya Resti. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya merasa pengetahuan saya menjadi bertambah, dan itu juga saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, sehingga bisa saya aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama ke dalam lingkungan sekolah dan tempat saya mengajar. Terima kasih. Dan ini adalah testimoni dari anak-anak setelah diaplikasikannya disiplin positif di sekolah saya. Kalau pribadi aku sih, aku jadi lebih tenang gitu buat menghadapin ya tegurannya gitu. Jadi nggak langsung dimarahin, ditegur dulu, ditanyain dulu. Terus aku juga lebih paham aku salahnya di mana dan gimana aku bisa mencegah hal itu untuk terjadi di lain waktu. Kalau misalnya saya membuat kesalahan tapi ternyata nggak dimarahin atau cuma ditegur terus diberitahu secara pelan-pelan, membuat saya nggak terlalu panik gitu. Terus kalau misalnya cara negurnya seperti itu pun, saya jadi nggak mau ngulangin kesalahan yang sama lagi gitu. Oke, sekian Bapak Ibu isi dari aksi nyata modul 1.4. Sampai bertemu di modul selanjutnya. Terima kasih, salam guru hebat.